Halo guys, selamat kembali di Repro Rupiah. Kita sering bikin video tentang Solana, tesisnya, data yang mendukung, ada yang tidak bisa dilihat oleh chart, tapi sepenting data volume DEX dan REV. Pokoknya banyak yang sering kita bahas, tapi ini bisa lebih berkaitan sama manusianya, psikologi tim ya, yang ada di komunitas, developer, pemimpinnya yang cenderung lebih stabil. Karena kan kalau data bisa berubah-ubah kapanpun, mustahil diprediksi. Nah, hari ini kita mau bahas soal budaya kepemimpinannya Solana yang membuat komunitas developer dan builder mereka itu jauh lebih unggul daripada Ethereum. Nah, ini alasan kami yakin Sol nanti masih bisa bangkit lagi. Oke, let's go. Oke guys, jadi selama bertahun-tahun kita kan tahu Ethereum itu tidak terkalahkan. Dia memimpin setiap jaringan blockchain lain, tidak terbayang ada kompetisi. Ethereum Foundation percaya mereka bisa membangun semua hal, bisa mereka cobain, makanya ada roadmap yang kayak begini. Jadi mereka nggak peduli kalau itu harus makan 10 tahun atau lebih, dipikir Ethereum sudah memimpin jauh di depan. Ethereum merasa punya waktu. Nah, kompetitor muncul, Solana akhirnya mimpin tren di siklus yang kali ini. Apakah Ethereum bisa pivot tepat waktu? Kalau saya sih merasa agak skeptis, karena mereka sering kali meremehkan Solana dan mengabaikan persaingan yang ada. Selain itu, nanti kita bahas tentang 3 alasan kenapa Ethereum itu kewalahan bersaing dengan Solana, dan alasan kami percaya Sol itu masih bisa unggul. Alasan pertama, kepemimpinannya. Alasan kedua, budayanya. Alasan ketiga, insentif. Nah, dari yang pertama dulu, kepemimpinannya. Jadi kan ada model pemimpin yang jago ceramah gitu kan. Jago ceramah filosofis, mungkin gayanya karismatik. Ada pemimpin yang lebih nyaman kerja bareng timnya, langsung kerja keras, hands on, seperti mungkin kayak Elon Musk. Dia kan menghabiskan tabungan pribadinya untuk SpaceX karena dia percaya manusia bisa ke Mars. Dan dia tidur di pabrik Tesla juga seringkali diwawancara karena dia pengen menginspirasi engineer untuk setiap hari itu selalu memikirkan solusi dari produk yang mereka mau bikin. Jadi bergantung sama tujuannya apa, 2 gaya pemimpin itu bisa optimal. Kalau mau mimpin gerakan religius, ya mungkin memang butuh pemimpin yang karismatik, yang jago ceramah, pinter filosofisnya. Kalau mimpin perusahaan teknologi, butuh yang seperti Elon Musk. Nah, kripto tuh unik karena seperti teknologi yang religius. Jadi Bitcoiner maksimalis contohnya ya itu kan mengidolakan Satoshi. Seolah-olah dia perlu dipuja, agung sekali, dan kirimannya itu kalau kita ngelihat dari forum-forum Bitcoin yang zaman dulu pasti dipelajari banget sama mereka. Seolah-olah kayak naskah agama, mengandung arti tersembunyi, dan Bitcoin itu nggak berusaha menjadi teknologi yang dinamis. Mungkin kayak istilahnya berubah-ubah mengikuti zaman. Nah, karena Ethereum sebenarnya lahirnya kan dekat banget sama Bitcoin ya. Vitalik pun aslinya kan sebagai Bitcoiners. Itu Vitalik jadi gayanya mengikuti semacam Satoshi dan Bitcoin yang lebih ke ceramah, lebih ke karismatik, lebih ke kayak menyampaikan pesan yang kesannya ide, konsep. Jadi dia lebih memimpin intelektual secara publik daripada dia itu kayak manager engineering gitu. Masuk akal karena waktu Ethereum baru lahir memang perlu mengenalkan ide yang belum pernah ada sebelumnya untuk bisa disebarluaskan. Nah, tapi kebutuhan Ethereum sekarang berubah. Kalau Anatoly Yakovenko itu lebih merakyat, dia lebih nyaman debat teknis daripada ceramah filosofis kripto. Sebagian besar karena latar belakangnya. 10 tahun dia itu di Qualcomm sebelum mendirikan Solana. Pengalamannya jadi berasal dari praktiknya Silicon Valley. Makanya Solana itu lebih kayak Tesla daripada kayak Bitcoin. Nah, kalau misalkan kalian pengen nonton lebih lanjut, itu kita udah sering bikin videonya. Kalau nggak salah di channel YouTube RR ini ada di playlist yang Solana. Nah, yang ini khusus tentang Anatoly Yakovenko, kisah pendiri Solana. Jadi memang Ethereum dan Solana itu tidak diwakilkan sama 2 orang itu aja, cuman Vitalik sama Anatoly. Tapi budaya Ethereum dan Solana mengalir dari atas ke bawah. Yang memulai kan pemimpinnya, bukan anak magang.
Vitalik memimpin budaya yang prioritasnya riset, desentralisasi. Kalau staking, home staking, ya kan, solo staking bisa di rumah. Kalau Anatoly lebih pragmatis, dia prioritasnya engineering keras, fokusnya performa teknologi. Nah, blockchain L1 memang lebih kayak startup Silicon Valley daripada Bitcoin. Masalah yang dihadapi soalnya berbeda. L1 itu menggaji banyak banget karyawan, menulis kode terus-menerus, bikin produk, kompetisinya dinamis, lingkungannya beda sama dulu waktu Bitcoin lahir. Yang Bitcoin tuh nggak punya kompetitor, Bitcoin nggak punya karyawan, dan sekarang udah dianggap seperti emas digital. Founder L1 yang ideal itu memang kayak Elon Musk daripada kayak Satoshi Nakamoto. Jadi butuh pendiri yang mau kerja keras, terlibat perang sehari-hari, yang bisa menginspirasi dan bisa memimpin pasukannya. Nah, beberapa tahun terakhir, Anatoly itu contoh pemimpin L1 yang berani, dan dia memulai teknologi yang memang beda sendiri. Dia mimpin Solana melalui kejatuhannya FTX. Itu masa kelam banget untuk startup apapun. Akhirnya dia berhasil menarik komunitas developer yang sangat loyal dan setia ke Solana. Ini ada video yang dibikin sama Solana di YouTube mereka, di Twitter juga kalau nggak salah dipublish. Tapi menarik, analoginya itu seperti sport, ya, olahraga. Karena banyak sekali builders, developer, founder yang ada di ekosistem Solana, itu kebanyakan memang atlet di dunia nyatanya mereka. Jadi di komunitas Solana memang kayak selalu ada budaya untuk bersaing kompetitif. Mereka tuh nggak kenal lelah, nggak pengen disaingi, nggak pengen kalah. Makanya fokusnya eksekusi terus menyajikan produk yang terbaik. Nah, kalau ada yang menonton lebih lengkapnya, ini bagus banget melihat satu persatu latar belakang atlet dan olahraga yang difokusin sama beberapa pendiri di ekosistem Solana. Jadi memang budaya tuh berasal dari atas ke bawah, dari Vitalik dan Anatoly pemimpinnya, tapi di bawahnya kan ada developer yang meneruskan budaya kerja kerasnya itu. Ethereum sendiri, kalau kita lihat sekarang komunitasnya terpecah. Ada ketegangan fundamental, arah protokolnya mau dibawa kemana. Ada yang minta perubahan dramatis, nggak didengar. Akhirnya pada pindah ke Solana. Contohnya ada kayak Doug Colkit. Ini developer DeFi Ethereum yang kelas atas. Dia menyarankan spek hardware Ethereum harusnya dinaikkan. Sekarang dia jadi kontributor pendirinya Fogo. Fogo itu L1 baru yang sempat kita sebut di narasi L1 2025. Itu pakai klien Firedancer-nya Solana. Kemudian ada Max Reznick. Ini researcher Ethereum yang sebelumnya itu di Consensus. Dan dia mengkritik juga selama berbulan-bulan tentang hal yang sama. Akhirnya sekarang dia pindah kerja di Anza. Anza itu klien software untuk Solana juga. Jadi kita lihat ada beberapa talents yang pada pindah, dan selain itu core dev untuk developer intinya Ethereum juga ada beberapa yang meninggalkan Ethereum, meskipun alasannya sih bukan pindah ke Solana tapi lebih ke take a break aja karena udah capek selama 10 tahun terakhir. Selain debat teknis, Ethereum juga merasa terlalu nyaman. Beam Chain itu adalah buktinya. Kalau kalian belum nonton, itu ada videonya kita bikin. Nah ini dia 3 bulan lalu. Jadi Beam Chain ini bukti kalau mereka tuh sudah ketinggalan, tapi masih aja bikin roadmap yang butuh waktu 5 tahun. Usia Solana lebih muda dari itu. Pemimpin Ethereum nih kesana jadi kayak ketiduran. Mereka nggak sadar kalau ada persaingan kuat yang cepet banget, dinamis. Dan belakangan ini lumayan sih, Vitalik sadar, Ethereum Foundation berubah kan struktur pemimpinnya. Kalau kalian belum, ada shortsnya kita bikin. Terus beberapa core developers Ethereum mulai aktif lagi nih di Twitter. Seperti contohnya kayak Denkrat itu juga beberapa kali ini mulai muncul. Itu yang bagus dari pemimpinnya Solana. Mereka tuh komunikatif. Dan mereka tuh bisa mendengarkan user blockchain, butuhnya apa, carinya apa, solusinya apa. Anatoly dan Merk itu juga mendominasi obrolan di Twitter kan. Kalau kita lihat mau itu bahasnya Solana, Ethereum atau blockchain lain, mereka tuh bener-bener menginspirasi, memimpin momentum komunitasnya yang makanya loyal, kuat. Nah, poin yang terakhir sebagai penutup tentang insentif. Layer 1 Ethereum tuh mengandalkan terlalu banyak tim pihak ketiga untuk fungsi yang sebenarnya bisa di L1. Contohnya kayak L2. Akhirnya ada meluncurkan token kriptonya sendiri-sendiri, bukan ETH, beda. Jadi mereka tuh saingan, insentif finansialnya juga berbeda, karena pasti mereka pengennya ke token-token L2 itu sendiri daripada ETH yang ada di L1. Dan aplikasi-aplikasi yang sebenarnya bisa ada di L1 akhirnya jadi harus dipindah ke L2 semua. Insentif L2 itu berbeda sama insentif L1 yang ada di Ethereum mainnet. Dan L2 tuh ngantongin fee sebanyak-banyaknya
biar L1 itu dapat sisanya ya mereka cuma untuk posting data, sisanya dikit, receh. Ini udah pernah kita bahas di video sebelumnya. Kalau kalian lihat di playlist Ethereum di channel Republik Rupiah, ada benarkah L2 rollup itu membunuh Ethereum? Clickbait sih, tapi ya lebih ke bukan membunuh, lebih ke merugikan, kayak parasit gitu. Jadi kalau misalkan ada yang pengen nonton lebih lanjut, belakangan ini banyak banget kritik tentang Ethereum itu yang sudah kita buat videonya di Republik Rupiah. Dan bahkan bukan cuma layer 2, ada juga protokol yang seperti Eigenlayer itu juga bisa mengancam Ethereum, dan mereka ya juga ada tokennya. AWS-nya, service yang ada di atas Eigenlayer juga punya tokennya masing-masing. Jadi insentifnya nggak selaras. Kalau Ethereum berusaha pivot, mungkin bakal dihadang sama tim yang ngakunya Ethereum Align, tapi sebenarnya parasit yang merugikan L1 Ethereum. Dan bahkan walaupun Solana sekarang memang punya ekosistem L2 juga, tapi komunikasi antar tim Solana bagus. Mereka paham L1 itu yang perlu jadi prioritasnya, dan tim pihak ketiga harus menerima kenyataan itu. Karena Ethereum sulit memuaskan semua pihak kepentingan yang berbeda-beda itu, hasilnya mereka bakal terjebak dengan roadmap yang bakal makan 5 tahun, 10 tahun atau lebih. Dan momentum pertumbuhan Solana kebalikannya. Jadi menurut saya nggak mustahil kalau jarak antara valuasi ETH dan Sol itu bakal semakin mengecil. Menurut kalian gimana? Kalau kalian percaya sama Solana, kira-kira secara jangka panjang ini bukan alasannya. Kalau bukan, ada alasan lain, faktor berbeda, coba deh kalian komentar di bawah. Oke guys, sekian untuk video hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih jempol dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video baru dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Cheers.